Ya, baik. Selamat sore semuanya, teman-temanku. Video ini adalah tutorial dampingan bagaimana cara menghitung subnetting dari materi yang sudah pernah kami susun dan juga sudah kami bagikan. Harapannya dengan memperlihatkan bagaimana cara menghitung subnetting kepada teman-teman, dengan mencermati materi, teman-teman juga bisa menjadi lebih paham dibantu dengan video ini. Ya, sebelum kita mulai ke bagaimana cara menghitung subnetting, saya ingin kita review dulu sebentar mengenai subnetting. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang subnetting kelas C. Jadi di dalam subnetting itu yang akan dihitung, dicari adalah 4 hal. Yang pertama itu jumlah subnet. Ini yang nomor 1, jumlah subnet. Kemudian yang kedua adalah jumlah host per subnet. Yang ketiga blok subnet. Kemudian yang keempat tabel subnetting yang memperlihatkan subnet, kemudian host awal dan host akhir, dan juga host broadcast. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam perhitungan subnetting kelas C ya. Ini ya saya akan contohkan bagaimana menghitung yang ada di dalam slide. Jadi ya, kita kembali lagi. Ya, untuk latihan yang ada di slide ini diketahui sebuah network address 192.168.10/26. Ya. Jadi yang diketahui adalah sebuah network 192.168.10, kemudian /26 ini adalah nilai prefix length. Ini prefix length. Nah, yang pertama kita analisa terlebih dahulu. Ini masuk kelas berapa? Kita bisa menganalisa dari oktet yang pertama, di mana 192 itu adalah kelas C. Ya, setelah kita analisa bahwa network ini adalah kelas C, berikutnya adalah kita ketahui untuk pembagian antara network dengan host di kelas C itu adalah N, kemudian H. N di sini adalah network, H di sini adalah host. Jadi untuk kelas C, hostnya ada pada bagian di oktet terakhir. Nah, seperti yang kita pernah yang tercantum di dalam slide, bahwa host itu, subnetting itu adalah teknik untuk memecah IP address menggunakan bit-bit pada bagian host. Jadi kalau di kelas C itu ada di bagian oktet yang terakhir, atau oktet keempat. Nah, ini identifikasi pertama. Kemudian selanjutnya, yang pertama kita lakukan adalah kita buat deretan biner yang mewakili prefix length 26 di sini, ya. Mewakili prefix length 26 di sini, yang artinya angka 26 ini adalah deret biner 1 berjumlah 26. Jadi bisa kita tulis di bagian bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini saya beri titik karena IP address itu panjangnya 32 bit yang dibagi menjadi 4 bagian, masing-masing 8 bit, maka saya pisahkan per 8. Kemudian saya tulis lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini 8, di sini 8, jadi kan sudah 16. Kemudian saya tulis lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini 8, 8, 8, jadi 8, 16, 24. Ya. Nah, di sini 26. Jadi kan kita lanjutkan 24 di sini ya. 25, 25,
26. Ya. Kemudian sisanya adalah bit dengan nilai 0. Karena panjangnya 8 bit, jadi kalau sudah ada 2 bit dengan nilai 1, maka sisanya adalah 6 bit dengan nilai 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 26 ini adalah, ini kalau saya beri tanda, nah kira-kira begini. Ini adalah prefix length 26. Ya. Lalu kemudian di oktet terakhir, kalau kita perhatikan ini tadi host ada pada oktet terakhir, ini juga bisa saya beri tanda di sini, saya kotakin. Fungsinya adalah ketika kita nanti akan membantu kita ketika akan mencari jumlah subnet, jumlah host per subnet, dan seterusnya. Ya, sebelumnya untuk subnet pasnya ini kita hitung sekalian ya setelah kita kita tulis seperti ini. Subnet pasnya ini 255 ya. Kemudian ini 255. Kemudian ini juga 255. Nah, ingat kembali untuk teori konversi bagaimana mengkonversi dari bilangan biner ke bilangan desimal. Jadi di sini adalah 128 ditambah 64. Maka ketemunya 192. Nah, ini 192 diperoleh dari, ini kalau saya tulis ya di bagian kanan di sini 128 64 32 16 kemudian 8 4 2 1. Ya, ini kan 1 ya. Kemudian berikutnya 1. Nah, sisanya 0. Ya. Ya kan begini. Maka di sini 128 tambah 64 ketemunya 192. Ya, ini review sedikit ya supaya teman-teman tidak bingung. Nah, lalu berikutnya untuk subnetting, maka kita akan menghitung yang pertama adalah jumlah subnet. Jumlah subnet. Jumlah subnet ini rumusnya 2 pangkat X. Nah, X ini banyaknya biner 1. Biner 1. Nah, kemudian biner 1, maka 2 pangkat berapa? Nah, kalau kita perhatikan, angka 1 di bagian biner, bilangan biner ini, deret biner ini, itu kan ada 26 buah, 26 deret ya. 26 deret. Nah, tetapi karena kita bicara subnetting di kelas C, maka yang kita gunakan untuk menghitung jumlah bilangan biner 1 itu atau binary yang bernilai 1 itu hanya pada oktet terakhir atau bagian host saja. Bagian host ini. Nah, host ini berarti bagian yang terakhir ini yang saya beri tanda. Artinya berarti kita hanya menghitung binary yang bernilai 1 dari bagian host portion saja. Nah, di sini berarti X-nya berapa? X-nya adalah banyaknya binary 1, kita hitung. Ada 1, 2. Nah, maka berapa? 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 ini jumlahnya adalah, hasilnya adalah 4. Subnet. Nah, 4 subnet itu berarti dari network, satu network ini, 192, 108, 10, ini dibagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Maksudnya, dengan nilai prefix yang 26 ini, membagi satu network ini menjadi 4 sub. Sub pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, untuk menghitung jumlah host per subnet.
Nomor 2 ini untuk menghitung masing-masing sub ya, masing-masing sub ini itu jumlah hostnya ada berapa banyak. Untuk mengetahui itu. Nah, rumusnya adalah 2 pangkat Y min 2. Nah, di mana Y di sini adalah binary 0. Binary 0. Kita menghitung berapa banyak jumlah biner 0 pada bagian mana? Pada bagian host portion di kelas C. Yaitu ada pada bagian oktet terakhir ini. Berarti ada berapa banyak? Kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 2 pangkat 6, kemudian min 2. Nah, kenapa min 2? Kenapa min 2? Karena di dalam IP address itu ada 2 IP yang tidak digunakan oleh perangkat. Yang pertama adalah network address. Yang kedua adalah broadcast address. Ya. Maka di dalam setiap perhitungan jumlah host per subnet itu selalu dikurangi dengan 2. 2 ini adalah bagian dari sebuah IP yang tidak digunakan oleh perangkat, yaitu network address dan broadcast address. Silakan nanti bisa diingat kembali apa itu network address, kemudian apa itu broadcast address. Nah, kita lanjutkan. 2 pangkat 6 dikurangi 2, hasilnya adalah 64 dikurangi 2, hasilnya adalah 62 host per subnet. Ya. Nah, ini artinya 62 ini adalah masing-masing subnet itu berjumlah 62 host. Banyaknya per subnet. Jadi membagi jumlah host pada masing-masing subnet sama besar. Ya. Kemudian berikutnya mencari blok subnet. Blok subnet ini adalah untuk mencari kelipatan dari subnet 1 ke subnet berikutnya. Rumusnya adalah 256 dikurangi subnet mask. Nah, tadi kita sudah hitung bagian yang subnet mask adalah bagian ini. Nah, ini adalah bagian subnet mask. Nah, lalu 256 dikurangi bagian yang mana? Nah, ini kita lihat dari host portion pada kelas tersebut. Kelas ini adalah kelas C, host portionnya ada di bagian oktet terakhir, maka kita kurangkan dengan oktet terakhir. Ya, jadi 256 dikurangi 192. Hasilnya adalah 64. Nah, 64 ini adalah kelipatan. Ini adalah kelipatan yang dimulai dari 0. Maka kelipatannya adalah 0, kemudian 64, lalu 128, lalu 192. Dan hanya 4, 1, 2, 3, 4. Kita hanya menghitung 4 kelipatan saja karena ada 4 subnet juga di sini. Nah, ini 4 subnet, maka kelipatannya hanya kita hitung sebanyak 4 deret saja. Nah, lalu ini digunakan di mana? Nah, kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu membuat tabel subnetting. Nah, tabel subnetting ini untuk mengetahui network address, kemudian host awal, host akhir, kemudian broadcast. Ya, ini saya beri
garis untuk memudahkan kita nanti menghitung ya. Ya, yang akan kita tulis pertama kali adalah subnet yang pertama. Ini saya tulis subnet pertama. Subnet pertama. Kan ada 4 subnet, 1, 2, 3, 4. Maka di dalam membuat tabel subnetting ini berarti kita harusnya membuat 4 kolom. Membuat 4 kolom. Nah, subnet pertama ini kita mengawali dengan blok subnet, kelipatan blok subnet ini. Nah, hasil dari perhitungan blok subnet ini, ya, ini kita gunakan untuk mengganti bagian host portion. Jadi saya tulis di sini contoh 192.168.1. Nah, ini kan oktet keempat. Kelipatan pertama adalah 0. Maka saya tulis 0 di sini. Ya, ini saya garis. Ya. Nah, kemudian di sini subnet kedua. Ya. Nah, subnet kedua adalah kelipatan berikutnya. Kalau tadi 0 sudah, berikutnya adalah 64. Maka kita tulis 192.168.1.64. Ya. Nah, ini subnet ketiga berikutnya. Nah, bisa diperhatikan ya. Jadi ini adalah bagian blok subnet, kelipatan subnet yang kita sudah masukkan ke dalam host portion pada network yang diketahui. Subnet ketiga berapa? 192.168.1.128. 128 ya. Subnet keempat bisa kita kerjakan juga, tapi cukup 3 saja, saya rasa cukup. Kebetulan ini hanya 4 subnet, jadi ya subnet keempat itu sudah terakhir. Tapi nanti di dalam perhitungan bisa mengajukan subnet yang lebih banyak lagi, tapi kita cukup menuliskan 2 atau 3 saja. Nah, lalu berikutnya, bagian host awal. Host awal ini adalah host yang paling pertama setelah network address. Jadi kalau di sini 0, maka berikutnya adalah 1. Jadi 192.168.1.1. Untuk subnet kedua, 192.168.1.65. Subnet ketiga, 192.168.1.129. Lalu berikutnya host akhir. Host akhir ini, rank dari host awal ke host akhir, ya, rank ini itu jumlahnya adalah yang kita hitung pada bagian nomor 2 tadi. Yang ketemunya adalah 62 host per subnet. Maka host awal sampai host akhir itu jumlahnya pasti 62. Nah, tapi untuk mengisi host akhir ini, yang paling mudah adalah mengetahui broadcast-nya terlebih dahulu. Agar kemudian kita bisa tahu bahwa host terakhir itu sebelum IP broadcast. Nah, IP broadcast kita bisa melihat pada subnet berikutnya. Jadi maksudnya begini, subnet pertama IP broadcast-nya berapa? Karena subnet kedua itu IP broadcast-nya 192.168.164, maka sebelum 192.168.164 itu berapa? Jadi sebelumnya adalah 63 ya. Jadi ini kita tulis 192.168.1.63. Jadi subnet pertama berhenti di 192.168.163.
Kemudian subnet kedua mulai dari network address 192.168.164. Nah, setelah kita mengisi broadcast, kita baru bisa mengisi host akhir. Caranya adalah tinggal kita ketahui sebelum IP broadcast. Maka berapa? 192.168.1.62. Nah, ini secara langsung kita bisa ketahui dari IP host awal ke host akhir itu mulai dari 1 sampai dengan 62. Jadi ada banyaknya berapa? 62 host per subnet. Kita lanjut ke subnet kedua. Subnet kedua caranya sama, kita tulis dulu IP broadcast sebelum dari subnet yang ketiga. Karena subnet ketiga ini network address-nya 192.168.1.128, maka di sini 192.168.1.127. Sebelum 128 adalah 127. Kemudian host akhirnya berapa? Sebelum 127. 192.168.1.126. Nah, ini kalau teman-teman akan hitung dari 65 ke 126 juga ada berapa banyak? Ketemunya adalah 62 host. Nah, sekarang subnet ketiga. Kita isi dulu broadcast-nya. Nah, di bagian sini kan tidak kita tulis ya. Tapi kita sudah tahu kelipatannya di sini adalah 192 yang paling terakhir ini. Nah, pasti di sini adalah 192, 168, 1192. Nah, maka sebelumnya adalah 192.168.1.191. Kemudian subnet ketiganya berapa? Host akhirnya berapa? 192.168.1.190. Nah, ini adalah tabel subnetting yang sudah kita berhasil buat dari perhitungan jumlah subnet, jumlah host per subnet, dan blok subnet untuk mengetahui kelipatan dari subnet. Nah, maka ini kalau saya tulis lagi di bagian bawah, di bagian sini, jadi 192.168.1.026 ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah 192.168.1.0 ya. Kemudian subnet yang kedua itu 192.168.1.64. Subnet ketiga 192.168.1.128. Kemudian yang terakhir adalah 192.168.1.192. Yang masing-masing subnet ini memiliki host awal dan host akhir. Untuk subnet pertama ini dari 192.168.1.1 sampai dengan 62. Untuk yang kedua 192.168.165 sampai dengan 126. Dan seterusnya. Ini kita tinggal menuliskan yang ada di bagian tabel. Lalu jangan lupa untuk perhitungan subnetting ini, bagian atas sini ya, dan bagian bawah ini yang tidak digunakan dalam perangkat. Karena bagian atas ini sebagai penanda network address, ya. Bagian bawah sebagai penanda broadcast address. Ini adalah dua IP dari masing-masing subnet yang kita kurangkan ketika kita menghitung host per subnet. Nah, kenapa dua? Karena dua itu adalah network address dan broadcast address. Nah, maka kalau kita kemudian melihat lagi di slide yang sudah saya bagikan, ya,
Ini adalah hasil perhitungannya. Subnet pertama, subnet kedua, ketiga, dan keempat. Disertai dengan host pertama, terakhir, dan broadcast. Ya. Saya rasa demikian dulu untuk subnetting di kelas C. Jika masih ada yang belum dipahami, belum dimengerti, bisa teman-teman tanyakan langsung ke grup untuk hal-hal yang masih belum dipahami. Terima kasih, kita akan lanjutkan video berikutnya tentang subnetting kelas